Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, ini pertemuan kali ini kita akan lanjut dari pembahasan sebelumnya. Nah, di sini kita masih pembahasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini ada dalam hadis selanjutnya ada hadisnya An Ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yaqillu alaihinna qalbul mu'minin al-ikhlasul amal wan nasihatu li walil amri wa luzumul jamaah fa inna da'watahum takunu min waraihim. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Nabi bersabda, 3 perkara yang dapat membersihkan hati seorang mukmin dari sifat dendam dan kejelekan, yaitu tulus dalam beramal, kemudian berbuat baik kepada penguasa, dan selalu mengikuti kebanyakan kaum muslimin karena doa mereka akan selalu mengikutinya. Dengan demikian, aswajnya adalah golongan pengikut setia Nabi dan sahabatnya. Dari pengertian ini muncul definisi menjelaskan siapakah mereka yang disebut sebagai pengikut aswaja. Dalam Kawakibul Al-Lamma'ah disebutkan, yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang selalu berpedoman pada sunnah Nabi SAW dan ajaran para sahabatnya dalam masalah akidah, keagamaan, dan amal-amal lahiriah serta akhlak hati. Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari menyebutkan dalam kitab Ziyadatut Ta'aliqat halaman 23, amma ahlus sunnati fahum ahlul tafsir wal hadis wal fiqhi fa innahum al-muhtadun al-muttamassikuna bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'i ba'dahu ar-rasyidin wa hum at-ta'ifatun najiyah. Ta'ifatun najiyatu qalu wa qad ijtama'at al-yawma fi madahibih arba'atin al-hanafiyun wa syafi'iyun wal malikiyun wal hanbaliyun. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat, al-firqah an-najiyah. Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam madhab yang 4, yaitu pengikut madhab Hanafi, Asy-Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Dari definisi ini dapat dipahami ya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan aliran baru yang muncul sebagai reaksi dari beberapa aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang hakiki. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dan sesuai dengan apa yang telah digariskan serta diamalkan oleh para sahabatnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Ahlussunnah wal Jamaah merupakan Islam murni yang langsung dari Rasulullah SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabatnya. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang menjadi pendiri Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ada hanyalah ulama yang telah merumuskan kembali ajaran Islam tersebut setelah lahirnya beberapa paham dan aliran keagamaan yang berusaha mengaburkan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang murni itu. Kemudian kedua ini ajaran aswaja. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk seluruh manusia. Di dalamnya terdapat pedoman dan aturan demi kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ada 3 hal yang menjadi sendi utama dalam agama Islam itu, yaitu iman, Islam, ihsan. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin idza tala alaina rajulun shadidus bayadis thiyabi shadidus sawadis sya'ri la yuru alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah SAW, Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'ti zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila.
qala sadaqta qala fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak qala thumma intalaqa falabithtu maliyan thumma qala li ya Umar atadri man sa'al qultu ya Rasulullah rasuluhu a'lamu qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum rawahul Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari kami berkumpul bersama Rasulullah SAW. Tiba datang seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak kelihatan tanda-tanda kalau dia melakukan perjalanan jauh dan tak seorang dari kami yang mengenalnya. Laki-laki itu kemudian duduk di hadapan Nabi SAW sambil menempelkan kedua lututnya pada lututnya Nabi SAW, sedangkan keduanya kedua tangannya diletakkan di atas paha Nabi SAW. Laki-laki itu bertanya, wahai Muhammad, beritahukanlah aku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad adalah utusan Allah SWT, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan kamu haji ke Baitullah jika kamu telah melaksanakannya. Laki-laki itu menjawab, kamu benar. Umar berkata, kami heran kepada laki-laki tersebut. Ia bertanya, tapi ia sendiri yang membenarkannya. Laki-laki itu bertanya lagi, beritahukanlah aku tentang iman. Nabi Muhammad SAW menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, qadar ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Laki-laki itu menjawab, kamu benar. Laki-laki itu bertanya lagi, beritahukanlah aku tentang ihsan. Nabi Muhammad SAW ihsan, kamu menyembah Allah. Ihsan itu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya. Menyembah Allah, ihsan. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Kemudian orang itu pergi. Setelah itu Umar, dia beberapa saat kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadaku, wahai Umar, siapakah yang datang tadi? Aku menjawab, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguhnya laki-laki itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ia datang padaku untuk mengajarkan agamamu. Hadis riwayat Muslim ya, nomor 9. Dari sisi keilmuan semua ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Namun selanjutnya para ulama mengadakan pemisahan sehingga menjadi bagian ilmu sendiri. Bagian itu mereka elaborasi sehingga menjadi bagian ilmu yang berbeda. Perhatikan terhadap iman memunculkan ilmu tauhid atau ilmu kalam teologi. Perhatian khusus pada aspek Islam dalam pengertian yang sempit menghadirkan ilmu fikih atau ilmu hukum Islam. Sedangkan penelitian terhadap dimensi ihsan melahirkan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Namun demikian, meskipun telah menjadi ilmu tersendiri dalam tataran pengalamannya kehidupan beragama, tiga perkara itu harus diterapkan secara bersamaan tanpa melakukan pembedaan. Tidak terlalu mementingkan aspek iman dan meninggalkan dimensi ihsan dan Islam atau sebaliknya. Misalnya orang yang sedang salat, dia harus mengesahkan Allah disertai meyakini bahwa hanya Dia yang wajib disembah, itu iman. Harus memenuhi syarat dan rukun salat Islam, dan salat itu harus dilakukan dengan khusyuk, dengan penuh kepenghayatan, ihsan. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah 208. Dalam perkembangan sejarah umat Islam terdapat aspek lain yang dapat membedakan ajaran Aswaja dengan kelompok lain. Aspek tersebut adalah aspek politik. Hal ini dapat dimaklumi karena kelompok-kelompok klasik ya dalam sejarah umat Islam itu
yaitu Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah keseluruhannya mengusung isu politik. Bahkan pada bagian tertentu ranah politik dikaitkan dengan ilmu tauhid dan keimanan. Aspek politik ini dengan sendirinya melengkapi inti ajaran Aswaja, terutama bila diperbandingkan dengan ajaran kelompok lainnya. Selain aspek akidah, teologi, dan fikih hukum, inti ketiga aspek ajaran Aswaja tersebut dan perbandingannya dengan ajaran kelompok lain, Syiah dan Khawarij, sebagai mana disajikan dalam pertemuan selanjutnya. Nah, kita cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ilmunya.